Saya waktu jam setengah 8 membersihkan mobil. Habis itu datang gempa. Setelah datang gempa, getarannya gimana kira-kira? Besar sekali. getarannya cukup kuat. Itu. Ah. Pernah alami? Belum pernah alami kayak gitu getaran. Gitu. Ah. Lalu bagaimana kondisi rumahnya? Ada yang runtuh atau gitu? Habis itu bilang ibu saya rumah, habis gempa, saya bilang itu jam dinding, keramik rumah, TV sudah jatuh semua, udah pecah. Nanti kena kaki sama kaca. Habis itu turun balik ibu. Habis turun balik itu, habis itu ada kedengaran di laut meletus 3 kali. Bunyinya Duh. dalam berapa detik gitu artinya? Kira-kira berturut-turut dia meledak tuh. Nah, berturut-turut. Habis itu saya langsung cucikan mobil. Habis cuci mobil saya dengar di laut. Kok lain kali suaranya laut. Bedung-dung. Sampai itu saya bilang mungkin kapal gede kali di laut. Habis itu udah itu tempo kira-kira 4 menit tuh saya lihat air udah situ. Udah kira-kira tinggi 30 meter. Dari atas pagar, saya sebelah pagar itu saya angkat satu persatu. Habis itu anak, istri, semuanya keluarga lari sampai ke masa baru dapat air. Langsung digulung sama air. Saya ini bisa saya tangkap, saya pegang kuat-kuat. Bang dia, kakak dia tak tahu di mana lagi. Habis itu tempo kira-kira 10 menit. Tahu-tahu udah sampai ke lalom 2 km di bawah ujung sana. Itu kami sudah lemas dan pakaian sudah kotor. Kayak saya ini celana nggak ada lagi, baju tak ada lagi. Jam berapa? Tinggal celana dalam aja. Habis itu saya sudah capek. Itu saya angkat anak di bahu saya turut dia di bawah bahu saya cari rumah lamlom tuh. Sampai ke rumah lamlom datang orang tua. Ke rumah saya aja nak bilang air gula, sudah dikasih air gula, dikasih celana satu, baju satu. Besok kami berkumpul di Masjid Lamlom. Sesudah Masjid Lamlom itu orang itu membantu kami dan yang cari-cari mayat itu sudah dapat, kebetulan dapat mamak dia ini, ibu saya, istri saya. Dan Pak sore memandikan mayat itu, saya tukang ambil air dari sumur, orang perempuan yang tua itu kasih mandi mayat itu, langsung kuburan. Habis itu sampai sekarang abang dia, kakak dia nggak pernah saya nggak jumpa lagi, entah udah. Habis itu kami caranya bergotong royong mencari mayat, di mana ada mayat kami kuburkan. Pasti berapa banyak anggota keluarganya? Saya keluarganya 7 jadi 9 orang. Iya. Kalau dari artinya istri sendiri? Istri 1 hilang. Yang hilang. Anak 2, menantu 1, cucu 1. Sekarang anak saya, berapa anak saya dan cucu saya dan menantu saya itu enggak saya ketemu, mungkin udah ketemu sama orang lain, sudah dikemudahan. Cuman kalau saya bayangkan itu nggak bisa saya bayangkan, hati saya selalu menangis. Dan anak saya sendiri yang tinggal nih yang paling bungsu, dia selalu balik. Sabar nak, mama sudah diambil sama Allah. Nanti kalau Winda baik-baik, Winda tabah, nanti hari kemudian jumpa kembali. Nah. Terus waktu berguling dengan tsunami, ya. Bagaimana bisa bernapas? Atau memang harus gimana? Saya waktu naik tsunami itu digulung pertama. Habis digulung kira-kira ada 10 meter. Habis itu ada atap rumah satu di bawah air. Naik ke atap rumah sama-sama Winda anak saya yang paling bungsu ini. Itu langsung di bawah air. Habis itu terantuk sama pokok kelapa. Habis itu tertungging balik rumah itu. Saya manjat ke pokok kelapa itu, nggak sanggup, si Imbrat di atas bahu saya ini. Habis itu saya kumpulkan kayu-kayu yang bawa sama air, saya pikul kayu itu, saya segini airnya tergantung sama air. Pokoknya saya bisa bernapas itu aja. Dan saya ini yang saya pikirkan. Terus waktu terapung di atas atap rumah, ya. Di kanan kiri di depan belakang ada orang-orang masih banyak semua yang minta masih teriak atau hidup. Masih ada yang hidup, yang udah mati, udah masih hidup, minta tolong semua di atas kayu, di atas kasur. Kira-kira mungkin nggak sempat hidup, tapi ada orang. Banyak.
Banyak, beratusan banyak. Cuma semua dibawa ke sawah sana kami. Nah, Terus yang ini kan desa Lampu. Sih. Tadinya ada berapa? Penduduk kurang lebih kalau nggak saya sekian, kalau nyawa hampir 4.000. 4.000. Sisa tercatat berapa banyak kira-kira? Kalau saya kira-kira yang dibawa tsunami itu yang selamat, nggak kita asihkan di Banda Aceh, Ya. yang di luar, yang di Jakarta, di Medan, ini yang bawa tsunami. Paling ada kami 400 sekian lah, kurang lebih. 400 sekian masa. Selamat. Yang lain? Yang lain. Tapi kan artinya sebelum terjadi musibah tsunami tanggal 26 bulan Desember tahun kemarin, Ya. kan sebelumnya pernah juga ada gempa-gempa di sini. Gempa sering. Tapi kalau ada gempa bisa tanker marah gitu, sehingga bikin ombak besar. Nggak pernah dengar itu? Saya selama umur sudah 48 tahun nggak pernah menceritakan masalah air tsunami. Saya dengar gitu aja. Ini mama saya saja dan nenek saya, kakek saya itu belum pernah rasa gini musibah naik air laut ke kampung. Inilah baru pertama kali kalau di sini di desa kita ini. Terus apakah sebelum terjadi gempa, maksud saya mungkin sehari sebelum atau 3 hari sebelumnya atau mungkin sebulan sebelumnya, mungkin apa pernah ada gejala alamiah yang aneh? Ada. Saya pagi minggu itu sekitar jam 5 ada suara burung di atap rumah saya, cantik kali suara. Cuman suara burung lah. Dua ekor burung kalau saya dengar. Kayak burung itu kayak kita bicara ini kayak dialog dua itu. Pokoknya cucu nggak pernah terjadi sebelum ke tsunami itu saya dengar burung di atas atap rumah saya. Pagi air waktu gempa itu. Saya sampai burung itulah yang memberikan apa itu. Selama saya tinggal di rumah saya sendiri belum pernah burung jam 5 pagi datang ke atap rumah. Rupanya yang tahu kan, teman kita nggak tahu artinya apa itu dia itu. Itu kenapa sama di sini? Kami nggak lihat burung itu di atas atap rumah, cuma aja yang kami dengar. Tapi suaranya cantik sekali. Cantik kali suaranya. Selain gejala itu, apa Pak Bakhtiar memang gurau atau petani? Yang mana? Saya kadang-kadang kalau kerja saya senang saya. Ya. Dimana kita hidup ini ada kelebihan. Misalnya kita udah punya anak, itu kita beli jajan anak. Ada ke laut, ada ke sawah, ada ke gunung-gunung kayak kita punya cengkeh, punya pala sana di gunung, ke sawah, ada padi, laut, ada ikan, gitu. Pokoknya kita usahakan. Dan paling tidak sebelum terjadi bencana, lampu ini memang dibantu oleh Tuhan. Ya. Pala, ada ikan, padi. Tapi selain daripada gejala teriakan itu, kok terakhir ini kita bisa tangkap ikan-ikan yang aneh-aneh atau pokoknya gejala-gejala yang agak tidak normal gitu. Apa pernah ada juga ceritanya? Itu nggak pernah saya dengar. Rumah tangga saya, kakak dia ini malam minggu itu dia besoknya libur lah. Hari Minggu kadang-kadang saya bebaskan untuk besok paginya dia nggak sekolah hari Minggu. Habis itu kakak dia bikin mie saya. Pergi ke kedai beli mie dibungkus. Habis itu dihidang cukup baik. Itu menjadi heran juga saya. Dihidang, kayak saya suka kopi, dia taruh kopi untuk saya, diangkat, duduk, dia tertib bagi teratur. Saya jadi beban pikiran kenapa anak ini kayak gini. Nah, saya cuman sebelum malam sama pagi, malam sekitar jam 10.05 menit. Nah, 10.05 menit dia bikin mie untuk saya. Adiknya semua pokoknya kami berkumpul. Nggak pernah dia bikin kayak gitu sebab masih anak-anak kakak dia. Maka itulah saya jadi heran, rupanya inilah